Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anilawati. Saya dari SDN 75 Palembang. Saya akan mengadakan wawancara terhadap Ibu Wakasek SDN 75 Palembang mengenai strategi PPDB yang mendukung penguatan transisi PAUD SD sebagai aksi nyata PMM. Baiklah, saya akan mulai pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ibu Alia. Waalaikumsalam Ibu Amira. Saya akan meminta waktunya sedikit untuk mewawancarai dulu. Saya akan bertanya mengenai PPDB dari PAUD SD. Soal yang pertama yaitu apakah menurut Ibu melalui PPDB dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Ya, PPDB itu sangat berpengaruh ya Bu ya, terutama transisi dari TK ke SD. Jadi PPDB itu kita bisa mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Itu ya Bu ya. Untuk pertanyaan kedua ya Bu, apa alternatif kegiatan selain tes Kalistung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD ke SD? Ya, selain alternatif selain Kalistung, kita bermain ya Bu ya. Kan kalau seandainya kalau memang anak-anak TK atau PAUD itu kan biasanya mereka sambil belajar, sambil bermain kan. Nah, jadi kita untuk pada masa MPLS kita melakukan hal itu Bu. Jadi tidak serta-merta Kalistung kita berikan ke mereka. Jadi mereka kita bisa berikan sambil bermain, sambil melakukan misalkan tanya jawab terhadap temannya, teman sekelasnya misalkan begitu. Kemudian untuk soal yang terakhir ya Bu, ceritakan hasil diskusi. Apa dampak melakukan tes Kalistung kepada anak di masa PPDB? Ya, seperti peraturan pemerintah juga, sekarang PPDB tidak butuh lagi ya Bu ya tes Kalistung pada masa transisi TK, PAUD ke SD itu tidak dibutuhkan lagi Kalistung. Mereka akan berpendapat kalau seandainya kita melakukan tes Kalistung tuh, oh berarti kalau kita masuk SD itu kita harus pembelajarannya sangat berat begitu kan, sedangkan mereka pada saat mereka di PAUD kemarin kan mereka sering bermain, bernyanyi sambil bermain. Kalau kita melakukan tes Kalistung pada masa PPDB itu akan merubah mindset mereka bahwa mereka tuh takut. Iya, mereka itu takut. Oh, berarti SD itu pelajarannya susah. Begitu Bu. Terima kasih Bu. Yuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum Ibu Asri. Waalaikumsalam Ibu Mila. Kenalkan, saya Ibu Anilawati dari SDN 75. Saya akan mewawancarai Ibu Asri tentang PPDB. Ibu Asri, saya minta waktunya sedikit. Saya akan bertanya pada Ibu Asri, apakah melalui PPDB Anda dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Kalau menurut saya tidak dapat, karena PPDB itu waktunya singkat sekali, 3 hari biasanya untuk dibuka. Oh, kalau begitu apakah ada dampak melakukan tes Kalistung pada anak di masa PPDB, Bu Asri? Kalau menurut saya ada dampaknya. Anak akan merasa terbeban karena dia diminta untuk melafalkan angka, melafalkan huruf. Kalau menurut saya tidak perlu untuk melakukan tes Kalistung pada saat PPDB. Jadi anak itu merasa takut kalau Merasa takut, dia melakukan tes tadi. ya, karena ke SD kita, SD Negeri 75 itu kebanyakan anak-anaknya tidak TK, jadi dia kan belum pernah mengenal sekolah. Jadi kalau kita diminta untuk langsung tes Kalistung, maka anak-anak pastinya takut dan terbeban. Oh begitu Bu Asri. Terus apakah ada alternatif lain selain Kalistung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD ke SD itu apa Ibu Asri? Ada.
Karena di sekarang ada kurikulum merdeka, maka diwajibkan sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita harus melakukan asesmen awal, asesmen diagnostik. Jadi di sini kita akan melakukan asesmen kepada anak-anak sebelum melakukan pembelajaran sehingga kita dapat mengenali kebutuhan, ketercapaian anak sudah bisa sampai mana. Jadi kita tahu untuk kedepannya kita dapat melakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Jadi tahap pertamanya kita tuh perkenalan pada Iya, perkenalan dulu, baru kita asesmen, baru kita mulai pembelajaran. seperti itu. Mungkin hanya itu yang saya dapat tanyakan kepada Ibu Asri. Saya mohon maaf telah mengambil waktunya sedikit. Saya doakan semoga Ibu Asri selalu sukses. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.